Pernahkah kalian membayangkan seorang pemuda santri sederhana, yang hidupnya pas-pasan hanya bekerja serabutan, tiba-tiba ditawari gaji 100 juta rupiah hanya untuk merawat seorang ibu tua yang lumpuh? Lebih mengejutkannya lagi, tugas itu datang dari seorang janda muda kaya raya yang cantik jelita namun hidupnya penuh kesepian. Tapi, siapa sangka pekerjaan itu justru membuka jalan menuju kisah yang tak pernah diduga. Dari merawat seorang ibu lumpuh, hingga akhirnya diminta menikahi sang majikan sendiri. Bagaimana kisahnya bisa terjadi? Mari kita ikuti sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, jumpa lagi di channel kita tercinta. Terima kasih sudah selalu setia mendengarkan kisah-kisah penuh inspirasi, haru, dan kejutan di sini. Sebelum kita mulai kisah yang luar biasa ini, yuk kita awali bersama dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya persilahkan dengan keikhlasan Anda untuk subscribe, like, dan share agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga sehat selalu, dilimpahkan rejeki dan berkah selalu serta selalu dalam lindungannya, amin. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang pemuda santri sederhana bernama Fikri. Usianya baru 23 tahun, tubuhnya kurus karena terbiasa bekerja keras, wajahnya teduh dengan mata yang jernih seakan memantulkan ketenangan seorang anak yang sejak kecil dididik di pesantren. Fikri tidak lahir dari keluarga berada, ayahnya hanya seorang petani penggarap, sementara ibunya berjualan kecil-kecilan di pasar. Sehari-hari, selain membantu orang tua, ia juga bekerja serabutan. Kadang menjadi tukang kebun, kadang ikut mengangkat barang di pasar, bahkan tak jarang menjadi kuli bangunan demi mendapat upah untuk sekadar membeli beras. Hidupnya serba pas-pasan, namun Fikri tidak pernah mengeluh. Ia justru selalu bersyukur dan menghibur dirinya dengan bacaan Al-Quran yang setiap malam tak pernah ia tinggalkan. Teman-teman sekampung mengenalnya sebagai pemuda yang sopan, rajin sholat, tidak banyak bicara, dan suka menolong siapa saja tanpa pamrih. Meski hidupnya sederhana, aura ketulusan itu membuatnya dihormati, sekaligus disegani oleh orang-orang di sekitarnya. Namun, di balik ketenangan wajahnya, Fikri sering dilanda kegelisahan. Ia ingin sekali membahagiakan orang tuanya, ingin sekali bisa mengangkat derajat keluarganya, tetapi pekerjaan serabutan yang dilakukannya jelas tidak cukup. Hingga pada suatu siang yang panas, ketika ia sedang duduk beristirahat di bawah pohon jati usai membantu merapikan kebun milik tetangganya, datanglah seorang kerabat jauh yang sudah lama merantau ke kota. Orang itu bercerita tentang sebuah tawaran pekerjaan yang aneh sekaligus menggiurkan. Seorang janda muda kaya raya sedang mencari orang yang bisa merawat ibunya yang lumpuh, dengan bayaran mencapai 100 juta rupiah. Angka itu begitu besar, bahkan tidak pernah terbayangkan oleh Fikri. Sebab selama ini untuk mendapatkan 100.000 rupiah saja ia harus bersusah payah bekerja seharian. Awalnya ia mengira itu hanya gurauan atau jebakan. Karena mana mungkin ada pekerjaan seperti itu? Tapi kerabatnya bersikeras, menjelaskan bahwa janda muda itu bernama Jubaidah, seorang wanita cantik yang cerdas, tinggal di kota besar, mengelola banyak bisnis, namun hidupnya kesepian karena harus mengurus seorang ibu yang lumpuh akibat kecelakaan. Banyak orang sudah mencoba pekerjaan itu, tapi tak ada yang tahan karena kesibukan, kelelahan, atau mungkin karena tidak sabar menghadapi kondisi sang ibu yang keras kepala. Fikri terdiam lama, hatinya berdebar. Ia bukan orang yang ambisius mengejar harta, tapi ada rasa ingin menolong, rasa ingin memberi arti lebih dari sekadar pekerja serabutan. Ia pulang dengan pikiran kacau, sepanjang jalan langkahnya berat, dan di rumah ia menceritakan tawaran itu kepada orang tuanya. Sang ayah hanya menghela napas panjang, sementara ibunya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Nak," ucap ibunya pelan, "kalau niatmu ikhlas, insya Allah Allah akan menjagamu. Jangan lihat uangnya, lihatlah apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu sesama." Kata-kata itu terus terngiang dalam hati Fikri. Malam itu, ia sholat tahajud dengan hati bergetar, memohon petunjuk agar langkah yang ia ambil benar-benar diridhai. Dan ketika fajar menyingsing, ia sudah bulatkan tekad. Ia akan menerima tawaran itu.
Bukan semata karena uang 100 juta yang terasa mustahil, tapi karena ia yakin ada alasan Allah menggerakkan hatinya untuk masuk ke jalan ini. Ia tidak tahu bahwa keputusan sederhana itu akan mengubah takdir hidupnya selamanya. Hari itu, Fikri dengan pakaian seadanya berangkat ke kota, menempuh perjalanan berjam-jam dari desanya yang sepi ke rumah besar milik Jubaidah, seorang janda muda yang namanya saja sudah terdengar asing baginya. Dalam bayangannya, wanita kaya pasti angkuh, sulit didekati, dan penuh syarat. Namun begitu kakinya menginjak halaman rumah megah bercat putih yang dikelilingi taman luas, jantungnya berdebar kencang. Seolah-olah sedang melangkah ke dunia yang berbeda sama sekali dari kehidupannya yang penuh kesederhanaan. Gerbang tinggi otomatis terbuka, suara mesin mobil mewah lalu lalang, dan para pekerja rumah tangga sibuk dengan tugas masing-masing, membuat Fikri merasa begitu kecil, tak berharga, bahkan sempat ingin berbalik pulang. Namun niat dan doa ibunya menguatkan langkahnya. Ia kemudian dipersilakan masuk ke ruang tamu yang luas dengan lampu kristal berkilauan di atasnya. Di sanalah untuk pertama kalinya ia melihat Jubaidah. Seorang wanita muda sekitar awal 30-an, berkulit bersih, berhijab sederhana namun anggun, dengan sorot mata yang tajam dan tegas. Tatapannya pertama kali kepada Fikri begitu menusuk, seolah sedang menilai bukan hanya penampilan, tapi juga isi hati. Fikri menundukkan pandangan, sebagaimana adab seorang santri, menahan diri agar tidak salah bicara, sementara Jubaidah duduk tegak dengan wibawa seorang pemimpin yang terbiasa memberi perintah. Suasana hening sejenak sebelum Jubaidah membuka suara dengan nada datar namun berwibawa, menanyakan siapa sebenarnya Fikri, dari mana asalnya, dan apa alasan ia berani mengambil pekerjaan merawat ibunya yang lumpuh. Dengan suara lirih tapi mantap, Fikri menjawab, "Saya tidak punya apa-apa, Bu. Tapi kalau niatnya untuk membantu orang yang membutuhkan, insya Allah saya akan lakukan dengan sabar." Kata-kata sederhana itu membuat Jubaidah terdiam beberapa saat, seolah tidak percaya ada anak muda yang berbicara dengan ketulusan semacam itu. Banyak orang sebelumnya yang datang hanya bertanya soal bayaran, soal durasi kerja, bahkan ada yang mundur hanya setelah melihat kondisi ibunya yang lemah dan sulit dirawat. Namun pemuda di depannya ini berbeda. Tidak ada ambisi, tidak ada kepura-puraan, hanya keikhlasan yang terpancar dari wajahnya. Dalam hati kecilnya, Jubaidah mulai merasa penasaran. Namun meski demikian, ia tetap menguji Fikri dengan berbagai pertanyaan. Bagaimana kesanggupannya bangun dini hari jika ibunya mengigau? Bagaimana kalau harus membersihkan luka di tubuh? Bahkan bagaimana jika ibunya marah dan menolak bantuan? Semua pertanyaan itu dijawab Fikri dengan tenang, meski sedikit gugup, tapi tetap jujur. Ia mengatakan bahwa dirinya terbiasa sabar menghadapi orang tua di pesantren, terbiasa merawat orang sakit, dan yakin bahwa doa bisa menenangkan hati siapapun. Mendengar jawaban itu, Jubaidah yang biasanya dingin perlahan melembut. Ada rasa kagum, tapi ia cepat-cepat menutupi dengan wajah tegasnya. "Baiklah, kalau begitu, kamu boleh mulai hari ini," ucapnya singkat, lalu memanggil seorang pembantu untuk mengantar Fikri ke kamar ibunya. Saat langkahnya mengiringi pembantu melewati lorong panjang rumah megah itu, Fikri tak bisa menahan perasaan campur aduk, antara takut, canggung, dan harap-harap cemas. Namun dalam hati ia berdoa, semoga Allah memberi kekuatan, bukan hanya untuk menghadapi pekerjaan ini, tapi juga untuk menghadapi wanita tegas bernama Jubaidah yang diam-diam sudah membuatnya merasa asing sekaligus penasaran sejak pertemuan pertama itu. Sejak hari itu, kehidupan Fikri berubah drastis. Ia yang biasanya bangun pagi untuk membantu ayahnya di sawah, kini bangun jauh lebih awal di rumah megah milik Jubaidah, dengan satu tugas utama: merawat ibunda Jubaidah yang lumpuh akibat kecelakaan beberapa tahun silam. Wanita tua itu bernama Nyai Siti, seorang sosok keras kepala, penuh gengsi, dan sulit menerima bantuan siapapun, apalagi dari orang luar. Ketika pertama kali Fikri masuk ke kamar luas yang dipenuhi aroma obat-obatan dan alat bantu kesehatan, ia mendapati Nyai Siti duduk di kursi roda, wajahnya penuh keriput, namun matanya masih menyimpan api kemarahan bercampur kesedihan. "Siapa kamu? Anak kampung mana yang berani masuk kamarku?" bentaknya dengan suara lantang, membuat Fikri terdiam,
menunduk, dan dengan tenang memperkenalkan diri. Ia tahu ini bukan hal mudah. Merawat tubuh yang lumpuh jelas berat, tapi merawat hati yang terluka jauh lebih berat. Hari-hari pertama menjadi ujian yang luar biasa. Fikri harus memandikan Nyai Siti yang sering menolak disentuh. Menyuapinya dengan sabar meski sering dimarahi, bahkan harus membersihkan luka-luka di tubuhnya yang mulai membaik namun kadang terasa perih. Setiap kali mendapat bentakan, Fikri hanya menunduk, lalu menjawab lembut. Sabar, Mbah, ini saya bantu biar lekas sehat. Sikap itu membuat para pembantu rumah yang terbiasa dilabrak oleh Nyai Siti terheran-heran. Tidak ada yang tahan lebih dari seminggu, tapi santri desa ini bisa bertahan dengan wajah tenang. Malam-malam panjang ia habiskan di samping ranjang Nyai Siti, membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan suara pelan. Kadang menuntun doa sambil mengusap tangan keriput itu. Perlahan, sesuatu yang ajaib terjadi. Hati Nyai Siti yang beku mulai mencair. Ia mulai diam saat Fikri membantunya berpindah dari ranjang ke kursi roda. Ia mulai mau makan tanpa banyak protes. Bahkan sesekali matanya berkaca-kaca ketika mendengar lantunan doa. Jubaidah yang setiap hari menyempatkan diri memantau dari kejauhan tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Selama ini ia merasa merawat ibunya adalah beban besar yang tak sanggup ia pikul sendirian, meski ia mencintai ibunya sepenuh hati. Tapi melihat seorang pemuda asing bisa begitu sabar menghadapi keras kepala ibunya membuat hatinya luluh dan penuh rasa hormat. Dalam hati ia mengakui, ada sesuatu yang berbeda dalam diri Fikri. Bukan sekadar tenaga, tapi juga ketulusan yang jarang ia temui dalam kehidupan bisnis yang penuh kepura-puraan. Setiap kali ia melihat ibunya tersenyum kecil setelah bertahun-tahun hidup dalam kesedihan, Jubaidah mulai merasakan sesuatu yang hangat tumbuh di dadanya. Bukan hanya rasa terima kasih, tapi juga rasa kagum yang pelan-pelan sulit ia sembunyikan. Dan tanpa disadari, di rumah besar yang tadinya dingin penuh keheningan itu, kehadiran seorang pemuda santri desa membawa cahaya baru, bukan hanya untuk Nyai Siti yang lumpuh, tapi juga untuk hati Jubaidah yang kesepian. Hari-hari berlalu, dan meski Fikri mulai terbiasa dengan rutinitas merawat Nyai Siti, ujian yang dihadapinya justru semakin berat. Tidak semua orang di rumah itu menyambut kehadirannya dengan baik. Beberapa karyawan lama Jubaidah merasa iri, bahkan sinis melihat seorang pemuda desa yang dianggap tidak pantas tinggal di rumah mewah tersebut. Apalagi mendapat kepercayaan langsung dari sang majikan. Bisik-bisik miring mulai terdengar, ada yang menuduhnya hanya berpura-pura baik demi uang. Ada pula yang mengatakan Fikri sengaja mendekati Jubaidah demi harta. Setiap kali melewati koridor rumah, ia sering merasakan tatapan curiga, bahkan mendengar sindiran tajam yang menusuk hati. Namun Fikri memilih diam, menunduk, dan melanjutkan pekerjaannya. Bagi dirinya, semua itu tidak penting. Yang penting adalah merawat Nyai Siti dengan sepenuh hati, karena ia yakin Allah yang menilai, bukan manusia. Tapi bukan hanya cibiran orang rumah yang menjadi ujian. Di kampung, kabar tentang dirinya juga mulai menyebar. Ada tetangga yang berbisik-bisik kepada ibunya, menyindir bahwa Fikri pasti hanya tergiur uang besar, bahkan ada yang menuduhnya akan jadi budak keluarga kaya. Mendengar kabar itu, ibunya hanya tersenyum dan berkata, "Anakku tidak seperti itu, biarlah orang bicara. Yang penting ia berniat menolong." Meski demikian, Fikri tetap merasa berat memikul pandangan miring banyak orang. Malam-malam ia sholat panjang, memohon kekuatan agar tetap ikhlas. Sementara itu, di dalam rumah besar itu sendiri, Nyai Siti yang awalnya keras perlahan memang luluh, tapi bukan berarti tanpa amarah. Ada kalanya penyakitnya kambuh, rasa sakit membuatnya mudah marah, melempar benda-benda kecil, bahkan membentak Fikri tanpa alasan. Dan setiap kali itu terjadi, Jubaidah yang kebetulan menyaksikan, terdiam dengan mata berkaca-kaca, takjub melihat bagaimana Fikri tetap tenang, tidak pernah sekalipun membalas, bahkan tetap berusaha menenangkan dengan lantunan doa. Pada suatu malam, ujian paling berat datang ketika Nyai Siti tiba-tiba menjerit kesakitan, tubuhnya kejang, hingga seluruh rumah panik. Fikri berlari ke kamar, memeluk tubuh rapuh itu sambil membaca ayat-ayat suci, sementara perawat sibuk menyiapkan alat medis. Semua orang kalang kabut. Tapi hanya Fikri yang tetap tenang,
menggenggam tangan Nyai Siti dan berbisik lembut. "Sabar, Mbah, insya Allah semua baik-baik saja." Perlahan jeritan itu reda, tubuh tua itu kembali tenang, dan air mata mengalir di pipi Nyai Siti. Ia menatap Fikri dengan pandangan berbeda, seolah baru kali ini merasa benar-benar didampingi oleh seseorang yang tulus. Jubaidah yang berdiri di sudut kamar tak sanggup lagi menahan air matanya, ia menangis dalam diam. Dalam hati ia sadar, pemuda ini bukan orang biasa. Ia bukan pekerja yang datang demi uang, melainkan seorang yang membawa ketulusan, kesabaran, dan iman yang menguatkan rumah itu. Namun di balik semua itu, godaan dunia tetap berusaha menggoyahkan. Beberapa orang dekat Jubaidah mencoba memprovokasi, mengatakan bahwa membiarkan santri desa itu terlalu lama di rumah bisa menimbulkan masalah, bahkan fitnah. Tapi Jubaidah hanya menjawab singkat, "Kalau kalian bisa sabar seperti dia, silakan gantikan posisinya. Kalau tidak, jangan pernah meremehkan apa yang ia lakukan." Ujian demi ujian itu membuat ikatan antara Fikri, Nyai Siti, dan Jubaidah semakin kuat. Namun juga semakin jelas bahwa jalan yang dipilih Fikri bukan jalan yang mudah. Penuh air mata, fitnah, dan ujian iman. Bulan demi bulan berlalu, rutinitas Fikri merawat Nyai Siti berubah menjadi kebiasaan yang penuh kasih sayang, bukan lagi sekadar pekerjaan. Setiap pagi ia dengan sabar membantu sang ibu tua berpindah dari ranjang ke kursi roda, menyiapkan makanan lembut, lalu membacakan doa dan ayat-ayat Al-Quran sebelum menyuapkan makanan ke mulut yang kadang masih enggan terbuka. Siang hari, ia melatih perlahan otot-otot lemah di kaki Nyai Siti dengan pijatan sederhana, sambil mengajak berbicara dengan nada lembut agar tidak merasa kesepian. Malam hari, sebelum tidur, ia menuntun doa dan selalu menenangkan ketika rasa sakit menyerang. Semua itu dilakukan tanpa mengeluh, tanpa pamrih, meski keringat bercucuran dan lelah menumpuk di tubuhnya. Hingga suatu hari, sebuah perubahan kecil terjadi. Saat Fikri sedang membantunya berdiri dengan alat bantu, Nyai Siti yang biasanya pasif tiba-tiba berusaha menggerakkan kakinya sendiri. Awalnya hanya sedikit, namun cukup membuat Fikri tersenyum haru dan berkata, "Alhamdulillah, Mbah, ini pertanda baik." Air mata menggenang di mata Nyai Siti, karena setelah sekian lama merasa terkurung dalam tubuh lumpuh, kini ia mulai merasakan harapan baru. Jubaidah yang kebetulan masuk ke kamar menyaksikan momen itu dan langsung menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis bahagia. Hari-hari berikutnya menjadi penuh semangat. Dengan bimbingan Fikri, doa-doa yang terus dilantunkan, dan terapi sederhana yang ia pelajari dengan tekun, Nyai Siti makin berani mencoba berdiri. Setiap langkah kecil menjadi peristiwa besar di rumah itu. Hingga pada suatu pagi yang cerah, ketika sinar matahari menembus jendela besar kamar, Nyai Siti yang sebelumnya selalu duduk di kursi roda, perlahan berdiri dengan tubuh gemetar, lalu mengambil satu langkah kecil sambil berpegangan pada tangan Fikri. Semua orang yang melihat tertegun, sebagian pembantu rumah menangis haru, sementara Jubaidah langsung memeluk ibunya dengan tangis pecah, seolah keajaiban baru saja turun di rumah itu. Nyai Siti pun menangis sambil berkata lirih, "Terima kasih, Nak, tanpa kesabaranmu, aku tidak akan bisa berdiri lagi." Kata-kata itu membuat hati Fikri bergetar, ia menunduk penuh syukur, merasa bahwa inilah buah dari kesabaran dan niat ikhlas yang selalu ia jaga. Bagi Jubaidah, momen itu mengubah segalanya. Selama bertahun-tahun ia menganggap merawat ibunya adalah beban berat yang harus ia tanggung sendiri, meski cintanya besar. Kini ia melihat betapa hadirnya seorang pemuda sederhana justru membawa cahaya dan harapan yang tidak pernah ia bayangkan. Malam itu, setelah semua orang tidur, Jubaidah duduk di teras rumah sambil menatap langit, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia sadar, ada sesuatu yang istimewa pada Fikri. Bukan sekadar pemuda desa, bukan sekadar pekerja, tapi seseorang yang membawa kekuatan, kesabaran, dan doa yang mampu menghidupkan kembali semangat keluarganya. Dan tanpa disadari, rasa kagum yang ia simpan pelan-pelan berubah menjadi rasa yang lebih dalam. Sebuah benih cinta yang tumbuh di tengah keajaiban pemulihan ibunya. Malam itu udara terasa berbeda. Angin berhembus lembut menyingkap tirai jendela kamar Jubaidah.
Lampu gantung berkilau redup, menebar cahaya temaram yang menghadirkan suasana hening namun penuh arti. Si santri muda itu duduk di kursi kayu, menundukkan pandangan dengan sopan, sementara Jubaidah menatapnya dalam-dalam. Ada sesuatu yang berputar dalam benak wanita itu, sesuatu yang selama ini ia simpan rapat-rapat namun malam itu ia ingin ungkapkan. "Mas, selama ini aku banyak merepotkanmu," ucap Jubaidah dengan suara bergetar, seolah setiap kata mengandung perasaan yang lama terpendam. "Aku tahu kau menolongku bukan karena harta, bukan pula karena pamrih. Kau sabar, kau tulus, bahkan di saat orang lain mungkin sudah menyerah melihat keadaanku." Pemuda itu menunduk semakin dalam. Ia tidak tahu harus membalas apa. Baginya, membantu Jubaidah adalah sebuah amanah, bukan sesuatu yang patut diberi pujian. Namun tiba-tiba, kalimat berikutnya dari mulut Jubaidah membuat jantungnya berdetak lebih cepat. "Aku tidak ingin sekadar membalasmu dengan uang. Aku ingin kau menjadi suamiku." Hening. Detik itu juga dunia serasa berhenti berputar. Pemuda itu mendongak, menatap Jubaidah dengan mata membelalak tak percaya. Kata-kata itu terlalu besar, terlalu dalam untuk dicerna secepat itu. Ia bahkan merasa telinganya salah dengar. "Bu, apa yang panjenengan katakan?" ucapnya terbata, berusaha memastikan. "Aku serius," jawab Jubaidah, matanya berkaca-kaca. "Aku ingin menjalani hidup ini denganmu, bersama orang yang benar-benar ikhlas mendampingiku, bukan karena hartaku, tapi karena ketulusan." Pemuda itu terdiam lama. Hatinya diguncang antara rasa hormat, kagum, sekaligus takut. Bagaimana mungkin ia, seorang santri sederhana dari kampung, pantas mendampingi seorang janda kaya raya yang terpandang? Baginya, jarak mereka terlalu jauh. "Maaf, Bu." Akhirnya ia berucap lirih, "Saya tidak pantas. Saya hanyalah orang biasa. Saya tidak bisa membalas kebaikan panjenengan dengan cara seperti itu. Saya takut justru akan mengecewakan." Namun sebelum ia sempat menunduk kembali, suara seorang wanita tua memotong kebimbangannya. Ibunda Jubaidah, yang sejak tadi duduk memperhatikan, tiba-tiba bersuara. "Nak," ucap ibu itu pelan tapi penuh wibawa, "justru kaulah satu-satunya orang yang pantas. Aku melihat bagaimana kau merawat anakku, bukan dengan nafsu, bukan dengan pamrih, tapi dengan kesabaran. Berapa banyak laki-laki yang datang mendekat, hanya karena melihat harta? Tapi kau berbeda. Kau satu-satunya yang bisa membuat hati anakku tenang." Kata-kata itu menghantam dada pemuda itu. Ia terdiam, bahkan hampir kehilangan suara. Seumur hidupnya, ia tidak pernah membayangkan akan mendengar restu seperti itu dari seorang ibu yang terhormat. Sementara itu, Jubaidah menatapnya dengan tatapan penuh harap. Air mata tipis mengalir di pipinya, bukan karena sedih, melainkan karena takut ditolak oleh orang yang ia percayai. "Mas," ucapnya lirih, "aku tidak memaksa. Tapi aku tahu, hanya bersamamu aku bisa merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya." Pemuda itu menarik napas panjang. Di satu sisi, ia merasa kecil dan tidak pantas. Namun di sisi lain, ia tahu bahwa kebahagiaan bukan soal harta atau kedudukan. Bukankah selama ini ia pun merasakan kehangatan batin yang sulit dijelaskan setiap kali bersama Jubaidah? Malam itu menjadi saksi peristiwa yang akan mengubah takdir mereka berdua. Sebuah tawaran pernikahan yang lahir bukan dari ambisi, bukan dari keinginan duniawi, melainkan dari hati yang sama-sama merasakan keikhlasan. Apakah pemuda itu akan menerima? Atau ia tetap memilih mundur karena merasa tidak layak? Yang jelas, kata-kata malam itu telah menorehkan garis baru dalam hidup mereka. Sebuah garis yang akan membawa keduanya pada jalan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Hari yang selama ini terasa mustahil akhirnya tiba. Desa itu dipenuhi cahaya lampu dan senyum bahagia. Bukan pesta megah dengan kemewahan yang berlebihan, melainkan pernikahan yang sederhana namun penuh makna. Di halaman rumah besar milik keluarga Jubaidah, dipasang tarub dengan hiasan janur kuning, kursi kayu tersusun rapi, dan karpet hijau terbentang untuk menampung para tamu undangan. Semua orang desa, dari anak-anak hingga orang tua,
datang dengan wajah penuh rasa penasaran. Bagaimana mungkin seorang santri desa sederhana bisa berjodoh dengan seorang janda kaya raya yang terpandang? Tapi hari itu semua terjawab, karena di hadapan penghulu dan para saksi, yang diutamakan bukanlah harta ataupun gelar, melainkan iman dan cinta yang tumbuh dari ketulusan. Fikri duduk di kursi akad dengan wajah tegang namun teduh, sarung bersih membalut kakinya, peci hitam menutupi rambutnya yang rapi. Di seberangnya, Jubaidah duduk anggun dengan kebaya putih sederhana, berhijab indah, air mata tipis menggenang di sudut matanya. Sang ibu, Nyai Siti, duduk tak jauh dari sana, kini sudah bisa berjalan dengan tongkat kecil di tangannya. Wajahnya berseri-seri menyaksikan sebuah takdir yang tidak pernah ia sangka. Para tokoh agama setempat hadir memberi doa restu, menatap Fikri dengan bangga seakan berkata, "Inilah buah dari kesabaranmu." Saudara Fikri bin Abdullah, suara penghulu menggema, apakah saudara menerima pernikahan dengan saudari Jubaidah binti Siti dengan mas kawin sederhana berupa seperangkat alat salat dibayar tunai? Jantung Fikri berdetak kencang. Tangan gemetar, namun hatinya mantap. Dengan suara lantang ia menjawab, "Saya terima nikahnya dan kawinnya Jubaidah binti Siti dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai." Sejenak hening. Lalu serentak para saksi berkata, "Sah, sah, sah." Sorak gembira pun bergema. Anak-anak desa berlari kecil, para ibu menitikkan air mata, sementara suara doa dan sholawat mengalun mengiringi suasana. Jubaidah menunduk, air mata bahagia akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. Fikri sendiri tertegun, merasa seolah mimpi, karena hari itu ia resmi menjadi suami dari wanita yang selama ini ia rawat bersama ibunya. Pesta sederhana setelah akad terasa begitu hangat. Tidak ada hiasan berlebihan, tidak ada makanan mahal, hanya sajian tradisional kampung yang penuh berkah. Namun semua orang merasakan keindahan yang jauh lebih dalam. Jubaidah menyalami para tamu dengan senyum tulus, sementara Fikri dengan rendah hati menerima ucapan selamat dari tetangga dan kerabat. Sang ibu duduk dengan wajah bahagia, sesekali menatap ke langit sambil berucap, "Alhamdulillah, anakku akhirnya bahagia." Malam harinya, setelah para tamu pulang, pasangan itu duduk berdua di beranda rumah, menatap bulan yang menggantung tinggi di langit. Tidak ada kata-kata muluk, hanya doa lirih yang mereka panjatkan bersama, meminta Allah meridai rumah tangga yang baru dibangun. Fikri menggenggam tangan istrinya dengan penuh hormat, dan Jubaidah tersenyum, merasakan kedamaian yang selama ini ia cari. Dari perjalanan panjang itu, mereka berdua sadar, kebahagiaan sejati bukanlah soal harta, kemewahan, atau status sosial. Kebahagiaan sejati lahir dari hati yang tulus, kesabaran menghadapi ujian, dan keikhlasan menerima takdir Allah. Si santri desa yang sederhana kini menjalani hidup barunya bersama wanita yang dulu hanya ia pandang dari kejauhan, namun kini menjadi belahan jiwa. Dan kisah mereka menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang, bahwa siapapun yang sabar, ikhlas, dan selalu berniat baik, niscaya Allah akan membukakan jalan menuju kebahagiaan yang tak pernah terduga. Alhamdulillah, selesai sudah kisah kita kali ini. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran berharga dalam hidup. Terima kasih sebesar-besarnya untuk sahabat semua yang sudah setia mendengarkan hingga akhir. Silahkan dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah penuh makna untuk Anda semua. Bagi yang sudah subscribe saya doakan sehat selalu, banyak rezekinya, berkah barokah bahagia selalu amin. Sampai jumpa di cerita berikutnya, tetap jaga kesehatan, jaga iman, dan jangan pernah berhenti berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.